Jadi Messi dikun sama Allah, kemudian tanggung jawab manusia adalah menerimanya, mengikhlasinya dengan melatihnya, bekerja keras toh. Ya. Kemudian Allah ikut mewujudkan itu kan gitu. Lionel Messi mengatakan, saya diberi kemampuan Tuhan untuk menggiring bola dan saya tinggal melanjutkannya dengan kerja keras. Tapi semua itu tidak akan terwujud tanpa peran Tuhan. Bagaimana Mbah Nun? Jadi itu namanya kun fayakun. Kun itu Allah menentukan, mentakdirkan, memberi, menganugerahkan, terus terjadilah prosesnya kan gitu. Fayakun. Kun itu kata kerjanya, kata perintahnya kun. Jadi Messi dikun sama Allah, kemudian tanggung jawab manusia adalah menerimanya, mengikhlasinya dengan melatihnya, bekerja keras toh. Ya. Kemudian Allah ikut mewujudkan itu kan gitu. Makanya terjadi gol-gol atas asisnya Messi, penaltinya Messi dan seterusnya itu. Jadi itu kesadaran sangat Islami, kesadaran sangat uluhiyah, sangat ilahiyah gitu loh. Jadi dia menemukan peran Tuhan di dalam hidupnya, menemukan Tuhan dalam bahkan di kakinya, di cara dia mengasis atau secara silang dia gol dan seterusnya. Itu luar biasa Messi memang gitu. Dan itu menurut Messi itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah itu dahsyat, itu saya kira itu harus kita kasih simpati dan kita tiru dia, enggak apa-apa. Temukanlah pemberian Tuhan dalam hidupmu masing-masing gitu. Ya. Jadi memang sangat banyak hal dalam hidup kita sehari-hari itu yang sebenarnya bukan peran kita. Tapi peran Tuhan gitu ya. Cuman kita kan enggak waspada, kita kurang peka, kurang jeli, kurang waskito, kurang lantip gitu loh. Kita kurang rajin, kita tuh agak malas untuk meneliti ini sebenarnya peran saya apa peran Tuhan gitu. Peran saya atau peran di luar diri saya. Bahkan juga jangankan peran Tuhan, peran medsos saja orang tidak waspada kok. Bahwa seseorang itu mengambil keputusan memfitnah, membuli orang atau ngarani wong atau memahami orang atau menyimpulkan apa-apa itu berdasarkan informasi medsos misalnya gitu ya. Nah itu aja orang juga kurang waspada, dan semua aplikasi-aplikasi di internet itu kan memang sangat mengeksploitasi kerapuan manusia, kemalasan manusia, dan ketidakbiasaan manusia untuk waspada dan memverifikasi apa yang masuk ke dalam otaknya dan hatinya kan gitu. Yeah. Nah Messi sangat waspada. Messi sangat waspada bahwa bukan Messi pelaku utamanya tapi Tuhan. Kan gitu kan. Bukan Messi pelaku utamanya. Tuhan mengatakan kun, terus Messi memprosesnya sebagai manusia, mensyukurinya, terus berlatih dan kerja keras, maka fayakun, maka terjadilah gol-gol Piala Dunia itu kan gitu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbah Nun tentang bagaimana memahami ayat ini, terutama pada ujung ayat yang dimana Allah menegaskan bahwa Allah itu tidak memberikan ilmu yang dalam tanda petik tentang ruh tadi itu yang disebut pada bagian sebelumnya kecuali sedikit. Bahkan bukan ilmu tentang ruh. Kalau saya memahaminya, ilmu itu tidak bisa menjadi alat untuk memahami ruh. Akal itu tidak bisa menjangkau ruh gitu. Jadi nah kamu itu cuma udak-udak di sekitar akal. Nah ruh itu min amri rabbi kan gitu kan. Nah terus kemudian kita putus asa, ruh nggak usah diurus gitu kan, karena itu urusan Allah itu. Kalau saya enggak, makanya deket-deket sama Allah supaya kesawapan kan gitu kan. Supaya kamu, kalaupun kamu tidak tahu secara akal, tapi kamu dilibatkan di dalam dialektika ruh yang disebut Allah tadi gitu loh. Makanya kita disuruh takarrub terus, suruh nempel Allah terus, suruh zikir terus itu supaya kita berada di wilayah yang akal kita tidak mampu. Tapi kita menjalankan itu kan, kita mungkin mengalami sesuatu yang secara rasional kita bingung loh, kok ngene ya, kok aku iso kaya ngene ya. Itu sama dengan seniman mencipta lagu itu, ruang samu iso po seniman berpikir aku nggak lagu ngene kan ra iso. Pokoknya dia ngelakoni nanti dadi kan. Dadine itu ada kasus ruh, bukan kasus akal. Ya, bukan kasus ilmu. Jangankan lagu top. Messi gol pertama. Oke. Asisnya Messi kan dari kaki kiri ke sana set. Itu tidak bisa kalau pakai akal, karena kalau akal kan harus ada proses
pengukuran lapangan, terus menempatkan sudut sepatunya supaya terus apa namanya, seberapa keras atau seberapa kuat dia ngasih asis atau ngasih umpan itu gitu kan. Itu kalau pakai akal terlambat, kalau pakai akal selak direbut musuhnya gitu loh. Menurut saya itu keputusan roh. Gitu. Itu kalau kita bilang ya takdir itu Allah yang bikin itu loh. Tapi kan penjelasannya seperti itu. Jadi kita itu kita tidak perlu paham roh. Karena wa ma'utimul illa qalila, karena akal tidak bisa memahami roh, tidak bisa. Maka jangan berdebat tentang roh menggunakan akal, karena sehebat-hebat kamu kan paling yang gue akal, yang gue pikiran intelek gue ya, yang rasionalitas gue ya, raiso, tidak bisa. Bisanya kita ke roh itu dilibatkan oleh Allah. Kita tidak bisa melibatkan diri kita bisa yang deket-deket, takorup gitu ya, zikir, wirid, itu kita mendekat-dekat supaya dilibatkan oleh Allah. Ya. Seperti misalnya Nyun Sewu, ada ribuan jamaah maknya mimpi ketemu saya. Itu kan bukan saya, itu kan bukan inisiatif saya, dan saya tidak bisa merekayasa bahwa saya masuk ke mimpinya siapapun. Itu kan Allah melibatkan roh saya ke dalam mimpi jamaah maknya gitu ya. Dan jadi itu kan urusannya kan karena kita ini sama-sama mendekat kepada Allah, Allah bikin adegan seperti itu. Ya. Jadi menurut saya yang qalila itu adalah ilmu roh. Ilmu sama sekali tidak bisa mengerti roh, dan dia bukan alat untuk bisa mengetahui roh. Ilmu itu taunya ya cuma ukuran-ukuran, pola-pola gitu tuh ya, kalau ilmu atau intelektualitas atau akal gitu ya. Pola-pola, fenomena gitu ya. Tapi kalau roh itu agak lebih, roh itu ruang waktunya, koordinatnya, resultannya, asal usulnya itu semua sama sekali tidak bisa dihitung oleh akal. Sama sekali tidak bisa gitu. Ya. Jadi illa qalila itu maksudnya kowe aja njur berdebat mengenai roh, aja njur sok sufi kowe, aja njur kowe gaya ketemu Gusti Allah ning Gunung Merapi, Gusti Allah nggo serban, nggo apa jenenge iket Jawa sak piturute gitu ya. Itu kan jasad itu. Kalau kamu ketemu Tuhan pakai serban itu kan jasad, peristiwa jasad, bukan peristiwa roh gitu ya. Nah, peristiwa roh itu mungkin tidak bisa dirumuskan dengan pola akal. Itu masalahnya di situ. Tapi manusia ini kan orang waspada. Jadi kita itu kemudian bertengkar karena macam-macam salah sangka, terus menyembah-nyembah sesuatu yang kita juga tidak paham-paham amat gitu loh. Dan itu karena kita ditutupi kepentingan, tutupi nafsu gampangannya. Karena kita dikendalikan oleh nafsu, maka akhirnya kita tersesat seperti itu.